Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film goreng Indonesia favorit saya. Dan juga banyak di request dari teman-teman, yaitu Rumah Dara 2009. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah merequest Rumah Dara, yaitu diantaranya user Anggun AM, user First Master, user KZR Gaming, user Cassandra 16, user Chandra Ramdhani, user Aurelia Kartika Khairunisa, user X Moradan, user Okimas, dan user Derry Muskita. Film yang berasal dari negara tercinta kita ini mengisahkan tentang sekelompok anak muda yang terperangkap masuk ke rumah keluarga psikopat yang hobinya sehari-hari adalah menjagal manusia. Selain itu juga, mereka menyimpan rahasia yang akan membuat kita merinding. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Dan tentunya mendukung channel ini agar semakin berkembang. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Adam, bawa kepala mereka. Film ini dibuka dengan diperlihatkan rekaman video hitam putih misterius yang menampilkan 3 orang anak kecil bersama seorang wanita dewasa. Cerita bergulir di restoran yang terletak di Bandung. Di sini kita diperlihatkan seorang pelayan yang tidak lain dan tak bukan pemeran utama film ini, yaitu Ladia. Di restoran yang sama, kita akan bertemu dengan abangnya Ladia, yaitu Aji, lalu istrinya yang tengah mengandung, yaitu Asrid. Kemudian 3 orang temannya, yaitu Eko, Alam, dan juga Jimmy. Aji beserta istrinya dan teman-temannya akan berangkat ke Jakarta. Aji dan Asrid akan pergi ke Sydney, Australia karena Aji diterima kerja di sana. Namun sebelum pergi, dia menyempatkan diri bertemu dengan Ladia karena mereka sudah lama tidak berjumpa sekaligus mau berpamitan. Mereka adik kakak ini sudah lama tidak berbicara dikarenakan Ladia menyalahkan Aji atas kematian kedua orang tua mereka. Aji yang kasihan melihat adiknya menjadi pelayan, ia memberikan cek yang jumlahnya cukup banyak, berharap Ladia mau berhenti bekerja dan kemudian meminta Ladia untuk melanjutkan kuliahnya. Namun, Ladia yang marah dan melemparkan cek tersebut dan kemudian pergi melanjutkan pekerjaannya. Di sana terlihat Ladia yang diganggu oleh pria-pria genit, salah satu teman Aji yang bernama Alam, yang memang dari dulu naksir sama Ladia. Alam yang melihat hal tersebut langsung menghampiri pria itu dan menggeretaknya menggunakan pisau. Alam pikir mereka akan ciut, akan tetapi tanpa diduga kepalanya malah dipukul botol sampai bocor. Karena tidak mau menambah keributan, Alam beserta teman-temannya pun langsung keluar dari sana. Di sisi lain, Ladia yang mengobrol dengan Asrid mengenai kandungannya yang sudah berumur 8 bulan. Walaupun Ladia dan abangnya mempunyai masalah, tetapi ia tetap berhubungan baik dengan kakak iparnya itu. Di sini, Asrid mengajak Ladia untuk mengantar ke bandara karena kemungkinan mereka tidak akan bertemu lagi dalam waktu yang lama. Awalnya Ladia menolak, namun setelah dibujuk, ia pun mau ikut bersama mereka. Di perjalanan dengan cuaca yang hujan, tiba-tiba terdapat seorang wanita berhenti di depan mobil mereka. Wanita yang bernama Maya itu mengatakan bahwa dirinya baru saja dirampok dan meminta tolong mereka agar mau mengantarkannya pulang. Sebenarnya mereka tidak mau karena Maya adalah orang asing dan mencegah untuk hal yang tidak diinginkan. Tapi si Eko yang otaknya mesum melihat Maya meyakinkan pada yang lain untuk mengantarnya pulang. Ditambah lagi, Asri juga merasa kasihan padanya karena kondisinya benar-benar sangat mengkhawatirkan. Dan mereka pun bergegas pergi mengantarkannya. Dan akhirnya mereka pun sampai di rumah Maya yang berada di tempat terpencil. Tempatnya yang sangat creepy berada di pelosok dan hutan di sekelilingnya. Di sini mereka belum sadar kalau mereka sedang dalam bahaya besar. Dengan santainya, mereka masuk ke dalam rumah itu karena Maya ingin memperkenalkan ibunya, yaitu Ibu Dara. Wanita yang tidak terlihat seperti ibu-ibu ini bicaranya sangat berat dan misterius, serta pandangannya itu hanya melihat ke kandungannya Asrid saja. Ia sepertinya sangat tertarik dengan kandungannya Asrid, bahkan dia tidak mempedulikan orang sekitarnya. Dan sebagai tuan rumah yang baik, kemudian Ibu Dara menawarkan mereka untuk makan. Dan mereka pun disiapkan ruang istirahat sebelum melanjutkan perjalanannya.
Awalnya mereka menolak, namun karena merasa tidak enak dengan Ibu Dara, mereka pun akhirnya tidak menolak. Sebelum makan, Ibu Dara menghampiri Astrid untuk memberikan secangkir minuman yang semacam ramuan. Astrid pun langsung meminumnya sambil ditatap mata seram Ibu Dara. Setelah selesai minum itu, Bu Dara kemudian mempersilahkan mereka untuk makan. Namun, karena tidak merasa lapar, Astrid dan Aji memutuskan untuk istirahat di kamar tamu. Di sisi lain di meja makan, Ladia, Alam, Eko, dan Jimmy sudah bersiap untuk menyantap makanan, yang semuanya adalah masakan perdagingan. Mereka juga ditemani oleh Ibu Dara dan Maya, serta 2 orang abangnya yang masing-masing bernama Arman dan juga Adam. Diawali dengan meminum red wine, mereka pun tanpa sungkan langsung menyerbu makanan tersebut. Tak lama kemudian, Maya yang beranjak dari meja makan sambil menggoda Eko dengan menyentuh bagian belakang lehernya. Si Eko yang tahu maksud dari godaan itu lalu mengikuti Maya yang ternyata masuk ke dalam kamar. Tanpa basa-basi, Eko langsung mencium bibirnya Maya dan kemudian mendorong Maya ke atas kasur dan terjadilah. Scene kembali ke meja makan. Di sini mereka bertiga mulai merasakan pusing dan tak lama kemudian mereka tiba-tiba pingsan. Hal ini juga terjadi pada Eko yang pingsan sebelum dia menyelesaikan misinya. Setelah mereka semua pingsan, lalu Bu Dara menyuruh Arman dan Adam untuk membawa Ladia, Jimmy dan Eko ke suatu tempat. Sementara Alam tetap dibiarkan di sana. Sampai tak lama kemudian, Alam pun tersadar. Alam yang bingung dengan keberadaan teman-temannya, kemudian bertanya pada Maya yang kebetulan ada di sana. Maya lalu berkata bahwa teman-temannya berada di lantai 2 dan di saat Alam beranjak, Maya malah menggoda Alam sama seperti menggoda Eko sebelumnya. Tapi Alam menolak dan tanpa diduga, secara tiba-tiba Maya menyerang Alam menggunakan pisau. Entah apa yang merasuki Maya, dia tanpa henti menyerang Alam dan Alam pun mencoba untuk melawannya. Di sini, Alam yang hampir sudah menusuk Maya, tapi tiba-tiba Adam yang datang langsung menyerang Alam. Di kejadian ini, ternyata disaksikan Aji dan juga Astrid yang sangat terkejut melihat kelakuan Maya dan sang abang. Mereka yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, kemudian mencoba melarikan diri dari sana. Astrid berhasil masuk ke kamar atas, sementara di tangga, Aji harus merelakan kakinya dipatahkan oleh Adam. Dan saat Astrid di dalam kamar, Astrid juga mengalami sesuatu yang mengerikan, di mana dirinya ditusuk dari luar pintu hingga membuat tangannya terluka parah. Di sisi lain, Ladia, Eko, dan Jimmy yang sudah disekap di sebuah ruangan, mereka terus-menerus berteriak meminta tolong, berharap mereka bisa dibebaskan dari tempat itu. Di sana terlihat pintu dengan lubang kecil yang bisa melihat ke arah luar. Ladia lalu melihat dari lubang itu dan betapa terkejutnya dia melihat Arman yang sedang bersiap-siap untuk memutilasi Alam. Dengan menggunakan gergaji mesin, Arman dengan santainya memotong Alam sudah seperti terbiasa menjagal hewan. Setelah melakukan hal mengerikan itu, Arman kemudian mengambil beberapa potongan daging Alam, kemudian menyimpannya di sebuah kotak yang terletak es batu. Sementara Ladia, Eko dan Jimmy yang berada di ruangan sebelah hanya bisa menangis ketakutan karena tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dan setelah Alam, Arman kemudian memilih Ladia untuk menjadi korban selanjutnya. Eko dan Jimmy yang tidak tinggal diam, mereka pun berteriak sambil mengata-ngatai Arman sampai si Arman pun menjadi kesal dan murka. Di saat yang bersamaan, Ladia berhasil melepaskan ikatan tangannya dan menunggu yang tepat untuk menyerangnya. Sebelum Arman memutilasi Ladia yang dilecehkan dengan mencoba mencium Ladia dan tanpa diduga, Ladia langsung menggigit lidahnya hingga putus. Lalu kesempatan ini digunakan Ladia dengan kemudian mengambil pisau yang ada di baju Arman dan kemudian langsung menusuk perutnya. Belum puas hanya menusuk saja, Ladia pun memukul kepalanya sampai Arman terjatuh pingsan. Ladia bergegas masuk ke ruangan teman-temannya dan langsung membebaskan mereka dari sana. Scene berpindah ke Astrid yang masih bersembunyi di kamar tadi. Astrid yang masih shock dengan kejadian sebelumnya, ia dikejutkan dengan kedatangan sebuah mobil ke rumah itu. Astrid lalu mencoba meminta tolong, tapi orang itu sama sekali tidak menggubrisnya. Ternyata tujuan orang itu datang ke sana untuk membeli daging manusia. Mereka adalah pelanggan Ibu Dara dan daging itu akan disajikan di restorannya. Di sini juga terlihat plat mobil pelanggan Ibu Dara, yaitu daging. Setelah itu, tiba-tiba Astrid merasakan sakit yang hebat di bagian perutnya. Tak lama kemudian, air ketubannya pecah yang bertanda dia sebentar lagi akan melahirkan. Ternyata
minuman yang diberikan Ibu Dara sebelumnya adalah minuman yang mempercepat kandungan. Apa maksudnya Ibu Dara? Dan begitu bayinya lahir, Bu Dara langsung membawa bayinya pergi dan Astrid hanya bisa menangis. Di sisi lain, Ladia, Eko, dan Jimmy yang berhasil keluar dari rumah itu. Tapi sebelum benar-benar keluar dari sana, mereka diserang Maya menggunakan tembakan panah hingga membuat telinga Eko terluka. Mereka yang semakin panik, kemudian lari ke arah hutan untuk melarikan diri. Di saat yang bersamaan, Bu Dara yang datang ke sana dan kemudian mengambil tembakan panah dari Maya. Hanya dengan satu kali memanah, Bu Dara berhasil menembak lengannya Ladia hingga membuat Ladia langsung tersungkur. Jimmy yang melihat hal tersebut kemudian langsung menolong Ladia. Namun secara tiba-tiba Adam muncul mengejar mereka. Dengan sadisnya, Adam langsung menusuk Jimmy dari belakang serta membunuh Jimmy dengan mematahkan lehernya. Setelah Jimmy, kini Adam mencoba membunuh Eko. Untung saja Eko berhasil selamat setelah dirinya lari ke arah jalan dan bertemu dengan pengendara mobil yang melintas di sana. Sementara Ladia yang sudah terluka, ia kembali lagi ke rumah itu untuk mencari abangnya dan juga kakak iparnya. Scene berpindah ke Aji yang sedang mencari Astrid. Di scene sebelumnya, Aji ditusuk Bu Dara dengan menggunakan tusuk kodenya hingga Aji pingsan beberapa saat. Di saat Aji mencari Astrid, ia dikejutkan dengan penemuan banyak tengkorak bayi dan yang lebih mengejutkan, Astrid datang sambil memegang lehernya yang sudah ditusuk konde. Di saat yang bersamaan, Bu Dara datang dengan menggendong anaknya Astrid dan kemudian menaruhnya di ruangan itu. Aji yang sudah sangat marah dengan wanita itu bergegas mendorong dan kemudian memukul wajahnya tanpa ampun. Tapi anehnya, di sini terlihat Bu Dara sama sekali tidak babak belur dan tidak merasakan sakit sekalipun. Bahkan, Bu Dara menyerang balik Aji dan berusaha membunuhnya dengan dicekik. Secara bersamaan, Ladia yang tiba di sana namun akan tetapi ditangkap oleh Arman. Ternyata si Arman masih hidup. Arman lalu membawa Ladia ke kamar berniat untuk melanjutkan melecehkannya. Di saat Aji yang hampir mati dicekik, Maya memberitahu pada ibunya bahwa di bawah ada beberapa polisi yang datang. Bu Dara pun langsung terkejut dan kemudian datang menemui para polisi itu. Polisi ini ada 4 orang, di antaranya pertama ada Syarif sang ketua, Taufik, kemudian Sony, dan yang terakhir Petrus. Maksud tujuan mereka datang ke sini karena mereka menemukan seorang pria di jalan yaitu Eko. Dan Ketua Syarif menanyakan berbagai pertanyaan yang dijawab dengan pintarnya oleh Bu Dara. Bu Dara berhasil mengelabui kejadian yang sedang terjadi di rumah ini. Dirasa tidak ada yang mencurigakan, Syarif lalu menyuruh Petrus untuk membawa Eko ke dalam yang dibantu oleh pria bernama Iyut yang sebelumnya ditangkap karena melakukan pencurian. Lalu mereka pun membawa Eko ke rumah itu. Dan saat itu pun Eko yang dalam keadaan pingsan, Eko tidak bisa memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, Sony yang sedang memeriksa sekeliling rumah, ia dikejutkan dengan penemuan rekaman video yang amat sangat mengerikan. Di dalam rekaman itu terdapat 3 orang anak kecil yang berada di awal scene, di mana mereka sedang diajari mengenai organ tubuh manusia. Mereka juga diajarkan untuk membunuh manusia. Anak-anak itu tidak lain tidak bukan adalah Arman, Maya, dan juga Adam. Sementara orang yang mengajari mereka, siapa lagi kalau bukan ibu mereka, yaitu Ibu Dara. Di akhir rekaman itu terlihat sebuah simbol. Selain menemukan rekaman, Sony juga menemukan foto Ibu Dara beserta ketiga anaknya yang di belakang foto tertulis kelahiran mereka. Dan anehnya, Bu Dara lahir di tahun 1889 dan beserta anaknya lahir tak jauh berbeda. Dan pertanyaan di sini adalah, kenapa mereka tidak menua? Dan nanti saya akan jelaskan. Secara tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan suara teriakan dari atas. Ternyata pada saat itu Ladia menusuk mata Arman menggunakan pensil saat Arman menyerang Ladia. Syarif kemudian meminta Taufik untuk memeriksa ke atas. Di saat Taufik naik ke lantai atas, dia malah dibunuh oleh Arman. Tapi sebelum Taufik tewas, dia lebih dahulu menembak kepala Arman sampai Arman pun ikut tewas. Dan setelah itu, pembantaian besar-besaran pun terjadi dengan Adam yang mematikan seluruh lampu rumah. Pak polisi. Pembantaian ini menyebabkan semua polisi tewas termasuk juga si Iyut. Sementara
Budara harus kehilangan satu anaknya lagi, yaitu Maya. Budara yang murka dengan kejadian itu kemudian menyuruh Adam untuk membawa kepala Ladia yang saat itu masih hidup. Adam, bawa kepala mereka. Di sana pun terjadi duel antara Aji dan Adam. Kekuatan Adam yang sangat besar membuat Aji sulit untuk melawannya. Tapi tak lama kemudian, Eko yang tersadar dan muncul langsung menusuk Adam menggunakan pedang. Lagi-lagi psikopat itu kuat. Dan Adam yang belum mati langsung memukuli Eko. Dan pada akhirnya Adam berhasil dikalahkan setelah Ladia membakar badannya. Ternyata di sini Adam pun masih hidup dengan keadaan wajah yang sudah terbakar. Ia lalu menyerang Eko dan melemparkannya ke lantai bawah. Dan kemudian berlanjut menyerang Ladia dan Aji. Singkat cerita, setelah melalui pertarungan yang sangat menegangkan, akhirnya Adam berhasil dibunuh oleh Aji dengan kepalanya dipenggal. Kemudian, Ladia dan Aji membawa bayinya lalu pergi ke lantai bawah untuk mencari Eko. Di sini hal mengerikan lainnya pun terjadi, di mana Eko telah digergaji mesin oleh Budara dengan sisa-sisa badan Eko yang berceceran di atas meja. Ladia yang shock melihat hal tersebut, Budara langsung menyerang Ladia menggunakan gergaji mesin. Untung saja dia berhasil menghalau serangan itu dengan sebuah pedang. Dan mereka pun akhirnya berduel. Mana bayi itu? Enak kan? Singkat cerita, setelah melakukan duel sengit dan mengerikan, Ladia berhasil membunuh Budara dengan mencekik dan melepaskan kalungnya Budara. Dan Ladia pun harus rela kehilangan abangnya yang digergaji mesin oleh Budara saat membantunya. Kemudian Ladia membawa keponakannya keluar dari sana dan ia pun naik mobil polisi untuk pergi dari tempat itu. Ia kembali dikejutkan dengan kemunculan Budara yang ternyata belum juga mati. Ladia pun langsung mengarahkan mobilnya ke salah satu pohon dan akhirnya Budara pun terpental. Scene di film ini kemudian ditutup dengan bergeraknya tangan Budara di saat Ladia pergi. Yang dalam artian Budara masih hidup. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, saya akan sedikit menjelaskan tentang rumah darah ini. Simbol di rekaman sebelumnya itu adalah simbol keabadian yang dianut Budara dan ketiga anaknya. Maka dari itu mereka tidak menua sama sekali, padahal umur mereka kurang lebih dari 1 abad. Terbukti tahun lahir dari foto yang ditemukan oleh Sony. Dan mereka pun berritual dengan membutuhkan anak bayi, di mana terlihat di scene Aji menemukan tengkorak bayi manusia yang jumlahnya sangat banyak. Dan untuk menjagal dan memakan daging manusia juga termasuk ritual tersebut. Untuk teman-teman yang mau merequest film apa yang mau saya review, silahkan tulis di kolom komen ya. Request video beberapa sudah ada yang masuk, masih saya proses. Saya ingatkan kembali, jangan lupa videonya di-share ke teman-teman atau keluarga kalian. Siapa tahu mereka menjadi ikut terhibur dengan video yang saya suguhkan. Thank you for watching. Sampai ketemu di next video. See you next time. Wassalam.